Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, kata beliau bahwasannya banyak syariat, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kemudahan dalam umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'dhamuha, paling nampak daripada kemudahan yang Allah berikan di dalamnya apa Bu kira-kira? Yaitu di dalam perkara sholat. Kita ambil contoh dari perkara sholat. Padahal yang namanya sholat ini Pak Bu, yaitu ibadah yang nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa yang namanya sholat ditawar-tawar di dalam pelaksanaannya. Nggak bisa yang namanya sholat itu digampangkan, diremehkan. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali nanti Pak Bu, tatkala nanti kita akan dibangkitkan dari alam kubur kita, jadi yang namanya proses kita akan ditanya, kita akan diminta pertanggungjawabannya itu masih lama. Ya, karena di dalam surah Yasin itu sudah diceritakan secara detail dan secara jelas. Ya Pak Bu ya, kalau kita baca surah Yasin, wa nufikha fis-sur, dan tatkala ditiupkan daripada sangkakala. Sangkakala itu kalau bahasa kitanya trompet yang Allah nanti perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupnya. Tiupan sangkakala yang pertama Pak, dunia seluruhnya akan goncang, air laut seluruhnya akan tumpah, gunung akan berterbangan. Itu yang disebut dengan yaumal akhir, yaumal qiyamah, hari terakhir. Daripada hari terakhir terjadi kiamat yang besar, nanti akan ada tiupan trompet sangkakala yang kedua Bu. Akan ditiup lagi tuh trompet yang kedua untuk membangkitkan seluruh makhluk yang berada di alam kubur. Jarak trompet pertama dengan trompet kedua 40 tahun akhirat. 40 tahun, arba'una sanatan. 40 tahun akhirat, bukan 40 tahun dunia. Kalau 40 tahun dunia gampang kita ngitungnya. Satu hari berapa jam? Satu hari 24 jam, gampang. Tinggal ditunggu 40 tahun, ngitungnya gampang ketemu. Tapi kalau urusannya 40 tahun akhirat Pak, kata Allah di dalam firman-Nya, wa yauman 'inda rabbik ka'alfi sanah. Satu hari akhirat itu berbanding dengan hari yang berada di dunia berapa tahun? 1000 tahun. Satu hari akhirat berbanding di dunia 1000 tahun. Allah. Ya Pak Bu ya, satu hari akhirat sebanding dengan 1000 tahun. Siapa di antara kita yang umurnya kita pernah dengar sampai 1000 tahun? Ada Bu kira-kira Bu? Mau Bu didoain umur sampai 1000 tahun? Kita baca Al-Fatihah sampai sekarang. Ya. Siapa yang pengen umur 1000 tahun di dunia? Allah, capek. Ya, umur terlalu panjang, capek. Ya, umur terlalu panjang, capek. Satu hari akhirat sebanding dengan dunia 1000 tahun dunia. Itu satu hari. Bagaimana coba 40 tahun? 40 tahun. Berapa lama kita menunggu untuk dibangkitkan di alam kubur? Kalau bukan karena kita punya amal soleh, kalau bukan saudara, kalau kita bukan punya amal baik, neraka kuburan rasanya. Kuburan terasa neraka. Ya, kita jangan pikir kuburan itu Pak, tenang, kuburan gelap, beres sudah. Ya, jangan kita pikir kuburan udah masuk, udah beres. Jangan kita pikir kayak begitu. Lama kita di kuburan, panjang kita di kuburan. Ya, seenggak enak-enaknya kamar kita sekarang Pak, masih ada lampunya, walaupun tuh lampunya 5 watt. Masih ada lampunya. Seenggak enaknya kita punya kamar sekarang, tidurnya masih di atas kasur Pak. Tidurnya masih di atas kasur, walaupun tuh kasur bukan spring bed, tapi yang penting ada kasurnya. Ya Bu ya,
Nggak enaknya di kamar bu, masih ada yang nemenin suami yang tidur. Iya nggak bu? Walaupun suami sering bikin pegel hati, kata ibu-ibu pak, bukan kata saya. Kok Ustaz tahu katanya? Ya saya kan juga suami. Ya, masih ada yang nemenin. Tapi kalau kuburan ceritanya, ya Allah, ya segitu cuman bentuknya, segitu panjang lebarnya, tapi lamanya masya Allah. Lamanya pak bu, masya Allah, kita berada di kuburan. Dari tiupan trompet sangkakala saja itu 40 tahun udah ketahuan. Trompet pertama ke trompet kedua 40 tahun. Kalau bukan karena kita punya amal soleh, kalau bukan di dunia kita pintar-pintar menahan hawa nafsu, oh neraka kuburan itu. Na'udzubillahi min dzalik.